521. Identitas hukum langit. Hukum langit, atau kadang disebut juga dewa hukum langit, merupakan sebuah keberadaan yang tercipta dari alam atau aturan langit itu sendiri. Keberadaannya terikat oleh alam, dan tak bisa tergantikan. Dia tak hidup, dia juga tak mati. Keberadaannya terikat dengan takdir serta aturan langit. Meski begitu, dia tak memiliki kekuasaan yang mutlak. Semua karena hukum serta aturan yang dia tegakkan hanya mempengaruhi satu makhluk saja, yaitu dewa dengan tubuh transenden atau tubuh yang terikat dengan alam langit. Jika salah satu variabel tidaklah lengkap, maka dia tak dapat menghukum makhluk tersebut tanpa sebuah tenggat waktu. Itulah mengapa dia tak dapat mengatur dewa-dewi yang sudah tak terikat dengan istana langit, seperti halnya Dewi Petir yang telah tereinkarnasi dan memiliki tubuh fana, maupun tubuh Dewa Petir yang telah direkonstruksi oleh makhluk alam atas. Begitupun Xiao Tian yang masih memiliki fisik fana yang jelas belum terikat penuh dengan alam langit, masih dapat terbebas dari aturan langit itu tersendiri. Meskipun penobatannya sebagai dewa obat sudah mengikat jiwanya hingga sang hukum langit dapat menegakkan aturannya terhadap Xiao Tian agar kelak menetap di alam langit, meskipun terdapat tenggat waktu 1 tahun. Dewa Petir menjelaskan semua yang dia ketahui kepada Xiao Tian berdasarkan pengetahuannya ketika waktu mulai berjalan kembali dan mereka berdua sudah berada di kamar Xiao Tian. Setelah mendengar penjelasan Dewa Petir, Xiao Tian hanya bisa menundukkan kepalanya karena rasa bingung sembari berkata, "Aku mengerti garis besarnya. Tapi jika kekuatannya memang sebesar itu, kenapa dia hanya terikat dengan alam langit saja? Itu karena dia tak ingin mengusik perwujudan hukum yang lain." Dewa Petir menegaskan. Jadi makhluk sekuat itu tidaklah satu. Xiao Tian tersentak kaget. Alam surga diatur oleh hukum cahaya. Alam neraka diatur oleh hukum kegelapan. Alam bawah diatur oleh hukum kekekalan. Alam langit diatur oleh hukum langit. Sedangkan alam lainnya diatur oleh hukum kehidupan dan kematian. Setiap hukum itu punya perwujudan dan aturan tersendiri, namun tak pernah menampakkan diri dan hanya ikut campur dengan memberikan karma baik atau buruk. Fakta bahwa perwujudan hukum langit ikut campur hingga menunjukkan diri dan menarik paksa kita dari alam fana sebelumnya adalah karena kita sudah melebihi batas toleransinya. Dewa Petir menjelaskan dengan begitu serius. Kenapa kau tak menceritakan ini sejak dulu? Xiao Tian menatap Dewa Petir dengan kesal. Tahta Dewa Obat tak boleh kosong terlalu lama. Jika tidak, wabah penyakit akan melanda alam fana. Jika kau kuceritakan sejak dulu, bukankah kau akan menolak tawaran untuk menjadi seorang dewa? Dewa Petir menatap Xiao Tian dengan penuh keyakinan. Sedangkan Xiao Tian hanya bisa mendeci karena perkataan Dewa Petir memanglah benar. Dewa Petir hanya bisa menghela napas saat melihat kekecewaan serta rasa kesal di wajah Xiao Tian. Sementara pandangannya teralihkan oleh cincin ruang Wukong yang menyimpan tubuh Biksu Tong. Apa rencanamu selanjutnya? Meski kau sudah cukup kuat, namun masalahmu di bumi ini masih sangatlah banyak. Sedangkan waktumu hanyalah sampai 1 tahun lagi sebelum terikat dengan alam langit seutuhnya.
Dewa Petir menatap Xiao Tian dengan penuh keseriusan. Apakah ada cara untuk melepaskan ikatanku dengan alam langit? Xiao Tian nampak sedikit ragu dan kesal akan ketidakberdayaannya. Bereinkarnasi, membangkitkan dewa obat sebelumnya, dan memintanya untuk menjadi dewa obat lagi. Atau melatih murid pengganti yang memiliki kualifikasi menjadi seorang dewa obat. Tapi perlu kutegaskan sekali lagi, jangan pernah mencoba jalur reinkarnasi dengan mereinkarnasikan dirimu lagi. Dewa Petir menegaskan. Kenapa? Xiao Tian terdengar bingung. Bereinkarnasi beresiko fatal terhadap kultivasimu. Di mana kemungkinan kau akan lahir kembali sebagai seorang bayi, dan hal terburuknya kehilangan memori di kehidupan sebelumnya. Terlebih meninggalkan jabatan dewa tanpa mencari pengganti adalah sebuah tindakan tak bertanggung jawab. Ingatlah, jika kursi seorang dewa kosong, maka akan ada karma buruk yang menimpa alam fana. Dewa Petir menegaskan. Setelah mendengar penjelasan Dewa Petir, tentunya Xiao Tian pun merasa lega. Karena terdapat banyak jalan agar terlepas dari alam langit di masa mendatang nanti. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia pun berkata, "Baiklah, sudah kuputuskan. Kita akan melanjutkan pencarian relik Kaisar Iblis. Tempat mana yang kita kunjungi terlebih dulu?" Dewa Petir menanggapi. Kediaman para vampir. Xiao Tian menjawab dengan tegas. Bukankah mereka sudah tak menetap di kastil mereka lagi? Ras itu bahkan sudah hancur oleh salah satu kaisar iblis. Dewa Petir menatap Xiao Tian dengan penuh keseriusan. Aku mengerti bahwa kau ingin memprioritaskan penyelamatan Ibu Taiwu. Tapi dengan informasi yang dangkal mengenai lokasi mereka, aku takut kita. Wosh! Sebuah gulungan emas keluar dari dalam cincin ruang milik Wukong dan tergenggam di tangan Xiao Tian. Tap! Xiao Tian membuka dan meletakkan gulungan emas di tangannya lebar-lebar dan berkata, "Dewa Kera memberiku ini." Gulungan emas tersebut menampakkan begitu banyak goresan tinta yang menggambarkan sebuah peta daratan siluman, daratan vampir, daratan iblis, dan benua elemen. Di mana dalam benua elemen tersebut terbagi menjadi 3 buah wilayah. Daratan Xianyun, daratan elemen, dan kekaisaran Ning. Awalnya ketiga daratan ini terpisahkan oleh air laut. Namun karena air laut yang memisahkannya telah lama kering, ketiga wilayah tersebut pun disimpulkan dengan nama benua elemen. Sedangkan di luar wilayah itu, masih terpisahkan oleh lautan luas. Peta yang cukup rinci tersebut memiliki beberapa tanda silang merah dan hitam yang telah ditandai secara terpisah. Silang merah terdapat pada daratan siluman, sedangkan silang hitam terdapat pada daratan elemen, tepatnya kerajaan es. Bersamaan dengan gulungan peta tersebut, terselipkan catatan kecil yang menjelaskan makna dari simbol silang itu. Simbol merah adalah lokasi terakhir sekte pembasmi iblis. Mereka sedang berpindah-pindah karena guncangan teriakan Dewa Iblis Mowang. Memanfaatkan dampak teriakan demi memanen Kaisar Iblis yang terluka dan memonopoli kekuatan relik mereka. Simbol hitam adalah lokasi terakhir para vampir generasi pertama bersembunyi.
Dalam kedua kubu itu terdapat reinkarnasi dari dua pecahan guruku. Tolong urus mereka untukku. Demikianlah yang tertulis dalam kertas sisipan yang Wukong lipat di dalam gulungan emas. Serahkan saja penyelamatan gurumu kepadaku, Dewa Kera. Aku pasti akan membantumu sebisaku. Xiao Tian tersenyum saat menatap isi catatan kecil tersebut. Awalnya Dewa Petir bertanya-tanya soal alasan mengapa Wukong menandai dua buah lokasi itu, dan apa tujuannya memberi Xiao Tian peta tersebut. Namun setelah turut membaca isi catatan itu, barulah dia mengerti bahwa pecahan jiwa Biksu Tong berada pada dua kelompok tersebut. Ras vampir dan sekte pembasmi iblis. 522. Hilangnya sebagian ingatan. Setelah membulatkan tekadnya, Xiao Tian segera menyentuh dahinya dengan konsentrasi penuh. Alisnya berkedut dengan telunjuk kanan di tengah dahi. Semakin lama dia berkonsentrasi, semakin kencang dan kuat kerutan dahi beserta kedutan di sekitar mata Xiao Tian. Tetesan keringat pun mulai bermunculan satu demi satu, pertanda bahwa Xiao Tian sedang berusaha begitu keras. Dari titik koordinat terdekat dengan Kerajaan Es, hingga titik koordinat terdekat Kerajaan Petir, telah Xiao Tian coba akses. Namun tak ada satu titik pun yang dapat diaktifkan hingga membuatnya merasa bingung. Saat Xiao Tian mencoba untuk berteleportasi ke titik terdekat yang dapat dijangkau oleh matanya, barulah dia menyadari bahwa teknik teleportasi sama sekali tak dapat diaktifkan. Ada apa ini? Xiao Tian nampak terkejut dan segera menatap Dewa Petir dengan harapan mendapat sebuah jawaban. Apakah kau juga tak bisa mengaktifkan teknik teleportas? Dewa Petir, apa kau sedang bercanda? Bagaimana mungkin aku tak dapat mengaktifkan teknik tingkat rendah itu? Dewa Petir menjawab dengan yakin di masa awal sembari mencoba berteleportasi, dan berakhir terkejut setelah menyadari bahwa tak ada satupun teknik perpindahan ruang miliknya yang dapat diaktifkan. Keterkejutan Dewa Petir terpampang jelas di matanya yang berkedut saat sedang menatap kedua telapak tangannya. Tidak mungkin. Apakah ini efek samping perubahan fisikku? Kalau memang penyebabnya hal tersebut, seharusnya hanya kau yang terpengaruh. Pasti ada hal ganjil yang... Xiao Tian terdiam sejenak lalu berkata, mungkinkah ini efek dari kemunculan perwujudan hukum langit? Hukumnya tak berlaku saat di luar alam langit. Dewa Petir menegaskan. Kalau bukan itu, lalu apa yang terjadi? Xiao Tian bertanya dengan heran. Kita pastikan hal ini dengan bertanya kepada yang lainnya. Dewa Petir menyarankan. Setelah keduanya sepakat, mereka segera keluar kamar dan tak sengaja berpapasan dengan Taiwu saat masih berada di dalam istana. Lokasi pertemuan mereka tepatnya tak jauh dari pintu kamar Xiao Tian. Maharaja Xiao Tian. Taiwu nampak tersentak di kejauhan, dan keterkejutannya berlanjut tepat setelah melihat bocah kecil di samping kanannya. Siapa anak itu? Dia nampak begitu penasaran, namun tak berani mengangkat suara terlebih dahulu karena mengindahkan tata krama kerajaan yang mengharuskan penghormatan setiap kali bertemu dengan anggota kerajaan. Sembari tunduk dan memberi hormat, dia pun berkata, "Salam Maharaja Xiao Tian.
Apakah istirahat Anda sudah selesai? Istirahat? Apa maksudmu? Terakhir kali kan aku sedang berurusan dengan para dewa, karena ingin bertanya soal kondisi tubuh Dewa Petir. Xiao Tian menjawab dengan penuh kebingungan. Para dewa? Maksud Anda pendekar tingkat alam dewa? Taiwu nampak begitu bingung. Begitupun Xiao Tian yang turut bingung melihat jawaban serta reaksi Taiwu. Sedangkan Dewa Petir hanya menyipitkan matanya sembari berpikir. Mungkinkah Sang Hukum Langit menghapus keberadaan kami dari ingatan para makhluk fana? Apa maksud ucapanmu? Bagaimana mungkin kau tak mengetahui para dewa? Lihatlah bocah ini. Dia adalah salah satunya. Xiao Tian memegang kepala Dewa Petir dengan ekspresi tak percaya. Taiwu nampak semakin bingung. Maksud Anda bocah itu seorang pendekar alam dewa? Hahaha. Anda benar-benar pintar melucu yang mulia. Taiwu menertawakan Dewa Petir sembari berjalan mendekatinya. Dia mencubit-cubit wajah imutnya dan berkata, "Lihatlah pipi dan wajah kecil ini. Bagaimana bisa dia?" Taiwu nampak meremehkan di awal, namun perlahan panik di pertengahan kata-katanya. Semua karena Dewa Petir tak terima diperlakukan layaknya seorang anak kecil. Terlebih lagi diremehkan oleh seorang mortal yang jauh lebih lemah darinya. Singkirkan jari-jarimu dari wajahku, manusia. Dewa Petir memancarkan aura kultivasi seorang pendekar alam suci, yang jelas-jelas melewati batas ranah pendekar alam dewa. Meskipun aku nampak seperti seorang bocah, jangan berani meremehkan dewa ini. Maaf atas kekasaranku sebelumnya, makhluk agung. Taiwu segera memberi hormat dan bersujud memohon ampun. Makhluk agung. Xiao Tian bertanya-tanya dengan ucapan talu. Bukankah anak kecil yang Anda panggil dewa ini merupakan salah satu dari makhluk agung seperti Pagea leluhur naga? Taiwu nampak ragu. Dewa Petir dan Xiao Tian tak dapat menghilangkan rasa bingung mereka terhadap perubahan cara pandang Taiwu, hingga menyerah untuk membahas hal tersebut. Demi memperjelas segalanya, dia pun meminta Taiwu mengumpulkan semua orang ke dalam ruang singgasana. Orang yang disuruh berkumpul hanyalah kawan seperjuangannya di masa lalu, termasuk Sun Long dan para raja siluman. Naga leluhur seperti White Dragon dan Black Dragon pun turut hadir dalam ruangan tersebut. Setelah semuanya terkumpul, semua orang kecuali White Dragon dan Sun Long memberi hormat tanpa terkecuali. Bahkan Jiali yang berstatus sebagai istri Xiao Tian pun turut memberi hormat sebagai salam formalitas. Salam, Maharaja Xiao Tian. Kami datang menghadap untuk menjawab panggilan Anda. Bangun dan duduklah, ucap Xiao Tian sambil mempersilahkan semua orang duduk di kursi merah yang telah dipersiapkan berderet di samping karpet merah. Sementara semua orang duduk, Putri Jiali tak dapat menutupi rasa penasaran akan identitas bocah yang duduk tepat di samping kanan Xiao Tian. Namun tak berani bertanya hingga terus melangkah mendekat menuju kursi kosong di samping kiri Xiao Tian. "Duduklah di sini, Ratuku." Xiao Tian mempersilahkan Putri Jiali dengan senyum di wajahnya. "Baik Yang Mulia."
Putri Jiali membungkuk sembari sedikit melebarkan kedua ujung gaun panjangnya. Dan segera duduk dengan penuh keanggunan. Taiwu, Suyan, Huang 1, Jialu, Jingmi, Kalbo, Si Gendut, Huanran, Liangsu, Balke Dragon, White Dragon, Sunlong, dan para raja siluman. Xiao Tian melirik semuanya satu demi satu, lalu berkata, "Sepertinya semua sudah berkumpul. Bagus. Bisakah kau jelaskan apa arti semua ini?" Sunlong menyela dengan kasar. Makhluk agung ini tak memiliki banyak waktu karena harus merawat dan melatih para keturunanku. Bersikaplah lebih sopan kepada Tuan Xiao Tian. Red Dragon. Black Dragon menyela dengan kesal. Sekarang namaku adalah Sunlong. Berhenti memanggilku dengan nama lama itu. Sunlong melirik Black Dragon dengan kesal. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kalau kau terus memanggilku dengan nama itu maka aku akan apa? Black Dragon melirik dan membalas tatapan Sunlong yang nampak duduk berseberangan dengannya. Dia duduk di kursi terujung layaknya Sunlong yang paling dekat dengan kursi raja. Sedangkan White Dragon duduk tepat di samping kanannya. Sementara Sunlong duduk di samping kiri Kalbo dan Jingmi secara berurutan. Ada alasan mengapa Sunlong memilih duduk tak berdampingan dengan Black Dragon. Dan itu terkait hatinya yang belakangan ini perlahan tertarik akan kecantikan wujud manusia Black Dragon. Meski tahu akan perasaannya, dia berusaha keras menyangkal karena pernah menganggap Black Dragon sebagai naga laki-laki. Karena tak sanggup menahan getaran hatinya, seringkali Sunlong salah tingkah hingga memilih membuang wajahnya ke arah lain karena tak ingin terjerumus semakin dalam. Cih! Sunlong mendecis sembari membuang wajahnya yang memerah karena sempat terpikat wajah Black Dragon. Ketika menatapnya, Black Dragon sialan. Kapan sih dia mendapat wujud naganya? Aku benar-benar tak terbiasa dengan wajah itu. Ho! White Dragon hanya tersenyum saat menyadari ketertarikan Sunlong terhadap Black Dragon. Maaf karena harus menyela pembicaraan para makhluk agung. Tapi ada hal yang harus aku pastikan dari kalian semua. Tak perlu menjawab secara rinci. Kalian hanya perlu mengangguk jika benar, dan menggelengkan kepala jika tidak. Apakah kalian mengerti? Xiao Tian bertanya dengan penuh keseriusan. Dan semuanya mengangguk tanpa terkecuali. Baiklah. Pertanyaan pertama. Apakah kalian tahu makhluk yang bernama dewa? Semua orang kecuali Taiwu mengangguk tanpa ragu. Kemudian berganti menggelengkan kepala setelah Xiao Tian berkata, "Makhluk yang kumaksud bukanlah pendekar alam dewa, melainkan makhluk immortal yang memiliki gelar dewa." Nampaknya Dewa Hukum Langit benar-benar menghapus ingatan tentang para dewa. Dewa Petir menyela melalui telepati. Apakah kalian tahu teknik teleportasi? Xiao Tian kembali bertanya untuk memastikan. Dan semua orang mengangguk tanpa terkecuali. Namun anggukan tersebut berubah menjadi gelengan ketika Xiao Tian kembali bertanya, apakah kalian bisa menggunakannya? Teknik kuno itu telah lama hilang di kalangan para mortal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menggunakannya? White Dragon menyela tanpa ragu.
Dewa hukum langit tak mungkin memiliki otoritas seluas ini. Pasti ada variabel lain yang menyebabkan hilangnya ingatan tentang teknik teleportasi. Dewa petir nampak terkejut sembari bertelepati ke arah Xiao Tian. Lantas siapa? Xiao Tian bertelepati ke arah Dewa Petir dengan penuh keterkejutan. Dan Dewa Petir sedikit menunduk dan berkata, "Aku tidak terlalu yakin. Tapi sepertinya ini terkait dengan aturan dari perwujudan hukum alam ini. Seperti yang kau ketahui, perwujudan hukum yang mengatur makhluk alam fana hingga makhluk alam suci, diatur oleh perwujudan hukum yang sama, yaitu hukum kehidupan dan hukum kematian. Hukum alam langit tak dapat turut campur secara langsung terhadap kehidupan makhluk fana yang tak terikat dengan alam langit. Soal alasan mengapa pengatur alam ini membuat aturan ini, aku pun tidak terlalu mengerti. Masa bodoh dengan alasan perwujudan hukum alam ini. Yang jelas gara-gara dia kita tak bisa melakukan perjalanan singkat ataupun kabur dengan mudah saat bertemu musuh yang sulit." Xiao Tian bertelepati kepada Dewa Petir dengan tampang kesal. Sementara Sun Long yang telah lama menahan diri, segera menyela dengan kasar karena merasa Xiao Tian terlalu asik bertelepati dengan seorang bocah yang tak dikenali semua orang. "Jika kau hanya memanggil kami untuk berdiskusi dengan si kecil itu melalui telepati, maka bubarkan saja kami. Waktuku jauh lebih berharga daripada semua omong kosong ini." Sun Long segera bangkit dan hendak pergi dengan kesal. Namun langkahnya berhenti setelah Xiao Tian berkata, "Ras vampir. Kita akan menyerang ras itu, dan menyelamatkan Ibu Taiwu esok hari. Persiapkan para naga untuk ditunggangi, dan beberapa kantung makanan untuk berjaga-jaga." Xiao Tian kembali menarik suara dengan tegas. "Apakah kau sudah menemukan lokasinya?" Sun Long menghentikan langkah tanpa berbalik. "Saat ini mereka berada di Kerajaan Es." Xiao Tian menjawab tanpa ragu. "Dari mana kau mendapat informasi itu?" tanya Sun Long memastikan. "Yang jelas dari sumber yang bisa dipercaya." Xiao Tian menjawab tanpa ragu. "Apa hanya itu yang ingin kau sampaikan?" tanya Sun Long sebelum melanjutkan langkahnya. Xiao Tian terdiam sejenak lalu memberi tanda kepada Dewa Petir dengan melirik tajam ke arahnya. Tak lama setelah itu, Dewa Petir pun memancarkan tekanan seorang pendekar alam suci yang sanggup mengejutkan semua orang. Makhluk agung. Dari mana datangnya bocah itu? Kenapa dia memiliki tekanan seorang makhluk agung? Semua orang terkejut tanpa terkecuali. "Mungkinkah kau juga berasal dari alam atas?" White Dragon mengira Dewa Petir berasal dari alam suci di mana para makhluk mitos sepertinya berada. Dan menjadi bingung saat Dewa Petir menggelengkan kepala dan berkata, "Aku adalah seorang mantan dewa. Aku memiliki banyak nama. Dan Dewa Petir adalah salah satu namaku. Namun itu hanyalah sebuah nama gelarku. Karena tubuh ini sudah tak terikat lagi dengan alam langit, nama Dewa Petir sudah tak cocok lagi denganku. Karena itu, kalian boleh memanggilku dengan sebutan Dian Guo." "Dian Guo? Apakah itu nama aslimu?" Xiao Tian bertanya dengan heran.
Sebenarnya aku memiliki nama dalam deretan reinkarnasiku di masa lalu. Dan Dian Guo adalah salah satu dari nama-nama itu. Dewa Petir menjawab tanpa ragu. Dewa Petir. Entah mengapa aku terasa tak asing dengan nama itu. Black Dragon. Sunlong dan White Dragon tenggelam sejenak dalam lamunan mereka. 523. Ingatan yang termanipulasi. Ketiga naga agung merasa bingung karena kata Dewa Petir terasa cukup akrab di telinga mereka. Kebingungan mereka pun semakin memuncak tepat ketika Dewa Petir mengucapkan kata mantan dewa. Seorang dewa yang tersingkir dari jabatannya tak mungkin memiliki ingatan bahwa dia pernah menjadi dewa. White Dragon menegaskan, apakah kau benar-benar seorang mantan dewa? Black Dragon dan Sunlong meneruskan, aku berani menjamin identitasnya. Xiao Tian menyela tanpa ragu. Ketiga naga agung dalam wujud manusia mereka itu pun bertatapan satu sama lain, dan mengangguk seakan memahami sesuatu. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan semua hal ini. White Dragon nampak begitu serius. Apa itu? Xiao Tian dan Dewa Petir nampak penasaran. Turut campurnya para perwujudan hukum atau transenden tingkat tinggi dari alam suci teratas. Tegas White Dragon dengan sangat serius. Xiao Tian dan Dewa Petir terdiam sejenak karena mengetahui hal tersebut. Namun itu hanya menjelaskan hilangnya ingatan semua orang saja. Lantas apa yang merubah tubuh Dewa Petir yang jelas-jelas berubah drastis sebelum turunnya perwujudan hukum alam langit? Keduanya nampak bingung. Terutama Dewa Petir yang menderita kondisi fisik aneh. Mungkinkah ada transenden yang ikut campur dalam perubahan tubuhku? Jika benar, maka itu menjelaskan alasan mengapa hukum alam langit tak memiliki otoritas terhadap ingatanku. Seperti halnya istriku yang terbebas dari pengaruh hukum langit dan bisa tetap di alam manusia karena campur tangan seorang Buddha yang jelas merupakan salah satu transenden tingkat tinggi. Dewa Petir termenung. Dan ketiga naga leluhur mendengar apa yang dipikirkannya. Itu mungkin saja. White Dragon memperjelas. Memblokir manipulasi ingatan dari seorang perwujudan hukum. Tak kusangka para transenden bisa memiliki anugerah sehebat itu. Pantas saja Guru Dewa Kera bersikeras mencoba menjalani ujian 9 kehidupan. Sayangnya dia malah gagal di ujian puncak kehidupan ke-9. Dewa Petir bergumam pelan. Guruku tak memikirkan hal itu. Dia memilih jalan menuju nirwana, bukan karena ingin menentang otoritas hukum langit, ataupun perwujudan hukum yang lainnya. Dia hanya enggan menerima jabatan sebagai dewa alam langit, dan ingin menguji seberapa bersih jiwanya jikalau direinkarnasikan. Dia selalu berkata bahwa dia tidaklah layak menerima tanggung jawab sebagai seorang dewa yang mengatur berbagai kehidupan. Dia hanya ingin menjadi pertapa dan mengabdikan diri menuju jalan nirwana. Wukong muncul seketika melalui cincin ruang yang melingkar di jari Xiao Tian. Tubuhnya nampak agak transparan, namun berhasil mengejutkan semua orang. Bukankah akses komunikasi antara alam langit dan alam fana sudah terputus? Bagaimana bisa kau menunjukkan wujudmu di sini? Dewa Petir dan Xiao Tian terkejut bukan main. Jangan lupa nak, aku pernah menandaimu.
dan dapat muncul kapanpun aku mau. Hanya saja karena larangan hukum langit, gerakanku jadi sangatlah terbatas. Jika bukan karena cincinku yang ada di jarimu, maka hanya aku yang bisa mendengar dan melihat kalian dalam wujud roh seorang dewa. Wukong meneruskan. Roh dewa tak bisa dilihat, didengar, maupun diusik oleh makhluk lain selain dewa, kecuali dalam kondisi tertentu. Fakta bahwa roh dewa kera dapat dilihat dan didengar semua orang menandakan bahwa saat ini dia dapat mewujudkan roh nyata. Dan keuntungan lain dari wujud roh nyata yaitu dapat merasuki tubuh makhluk fana. Dewa Petir dan Xiao Tian menyadari keuntungan tersebut. Bagaimana dengan tubuh asli dan jabatanmu sebagai seorang dewa? Jika kau di sini perwujudan hukum akan. Belum sempat Xiao Tian menyelesaikan kalimatnya, Wukong segera menyela dan berkata, "Jangan khawatir, klonku ada di sana dan bisa mengurus semuanya. Selagi aku tak mengumbar kekuatan besarku terlalu lama di alam fana, maka tak akan ada yang menyadari keberadaanku. Karena itu, izinkan aku menetap di dalam tubuhmu." Wukong melesat masuk ke tubuh Xiao Tian dan kembali menyembunyikan hawa keberadaannya. Alam pikiran Xiao Tian saat ini nampak begitu terang tak seperti di masa lalu. Luas dan begitu menyilaukan. Dan sumber cahaya tersebut berasal dari bola energi raksasa berwarna hitam putih yang nampak terus mengkonsumsi ki alam yang nampak berwarna biru, beserta aura dewa yang nampak kuning emas menyilaukan. Mata merah menyala, dan tatapan tajam yang sangat mencekam menusuk ke jiwa Wukong. Rasanya tak kalah mengerikan dari tekanan seorang perwujudan hukum, dan bahkan hampir melewati tekanan seorang Buddha. Roh Wukong gemetar teramat kencang, dan terpental seketika dari tubuh Xiao Tian. "Oh, benda apa itu?" Wukong keluar dengan penuh trauma. Namun hal yang paling membuatnya terkejut ialah fakta bahwa dia melupakan apa yang dia lihat sejak keluar dari tubuh Xiao Tian. "Apakah kau baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bisa terluka begitu banyak?" Semua yang melihat sosok Wukong dengan penuh luka, sontak terkejut bukan main. Namun Wukong yang mulai melemah hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Entahlah, aku pun tak begitu mengerti. Yang jelas aku tak bisa merasuki tubuh Xiao Tian untuk sekarang." Wukong hanya menjawab singkat dan melesat masuk ke dalam cincin ruangnya. "Apakah kau baik-baik saja, Dewa Kera?" Xiao Tian memanggil Wukong berulang kali ke cincin ruang di jari manisnya. Namun tak ada respon sedikit pun. Seakan Wukong tak ada di sana. 524. Kunjungan Sekte Pembasmi Iblis. Jauh di perbatasan Kerajaan Petir, terdapat gerombolan biksu berpakaian jingga dan ratusan pria berpakaian serba putih. Terdapat lambang iblis merah terbelenggu di punggung pakaian mereka. Gerombolan biksu berjalan di tengah, sementara ratusan pria berpakaian serba putih berjalan mengelilingi mereka sambil membawa bendera bersimbol iblis terbelenggu. Depan, belakang, kanan dan kiri, tertutupi oleh para pria berpakaian serba putih itu. Sedangkan di depan mereka, nampak seorang pria berpakaian serba merah dengan caping bambu di atas kepalanya. Matanya nampak begitu merah menyala,
dan aura membunuh terekspos begitu besar di sekitar tubuhnya. Dan di samping kanan pria tersebut, nampak biksu berpakaian jingga dengan kain merah yang menyilang di sekitar tubuhnya. Wajahnya nampak persis layaknya biksu Tong, dan memiliki aura suci di dalam tubuhnya. Orang-orang dalam gerombolan itu memanggil dia dengan sebutan Biksu Agung. Sementara semuanya berada di bawah bendera yang sama, yakni Sekte Pembasmi Iblis. Pria bercaping itu berhenti sejenak sembari menatap ke arah gerbang perbatasan kerajaan petir dengan senyum tipis di bibirnya. Tak salah lagi, aku mencium aroma relik Kaisar Iblis dari tanah ini. Dan baunya sangat tajam seakan menumpuk di satu titik. Sepertinya sisa-sisa relik yang kukumpulkan berkumpul di tempat yang sama, dan terdapat orang yang mengoleksi relik sama sepertiku. Entah siapa orang itu, akan kupastikan untuk mengakhiri perjuangannya. Amitabha, apakah Anda telah menemukan persembunyian Kalsar Iblis yang lain, Tuanku? Biksu Agung menghentikan langkahnya, sembari bertanya kepada pria bercaping di samping kanannya. Tak hanya relik Kaisar Iblis, di dalam tanah itu juga terdapat berbagai ras iblis. Pria bercaping itu menjawab pelan. Sungguh berdosa. Setelah selamat dari teriakan iblis, mereka malah hidup bersama para iblis. Apakah nama Sekte Pembasmi Iblis sudah tak ditakuti lagi? Biksu Agung nampak sedikit kesal. Sementara itu di dalam gerbang kerajaan petir, terdapat Kaibo dan Jingmi versi dewasa yang sedang berkeliling istana bersama Suyan dan Liangsu. Awalnya mereka nampak senang karena menikmati kedamaian sembari berkeliling kerajaan. Namun kesenangan itu berubah semenjak segel di tubuh Jingmi dan Kaibo bereaksi menekan keras menyakiti mereka. Lingkaran emas dengan tulisan kuno nampak bersinar di dahi dan iris mata kedua iblis kecil itu. Ark. Jingmi dan Kaibo nampak begitu kesakitan. Kekuatan mereka terus ditekan sedikit demi sedikit oleh segel. Dan wujud dewasa mereka pun kembali ke wujud anak-anak karena tekanan tersebut. Wajah penuh trauma pun terlihat jelas di mata mereka. Jingmi, Kaibo, apa kalian baik-baik saja? Suyan dan Liangsu nampak begitu cemas hingga mendekati kedua bocah malang itu. Para biksu itu, mereka menuju kemari. Kaibo gemetar saat mengungkapkan jawabannya. Sementara Jingmi terus meneteskan air mata karena mengingat kematian seluruh keluarganya. Di mana Sekte Pembasmi Iblis dan seorang biksu suci menjadi dalang utama di balik kehancuran rasnya. Apa sebenarnya yang? Liangsu nampak bingung. Namun tak dapat menyelesaikan kalimatnya karena sebuah bola energi berwarna emas menyilaukan melesat cepat menghantam ke arah mereka. Duar. Suyan mengeluarkan ekor emasnya lalu melilit tubuh Liangsu, beserta Kalbo dan Jingmi dengan refleks. Kemudian melesat ke arah kanan menjauhi serangan itu. Sungguh berdosa. Bagaimana bisa makhluk suci sepertimu melindungi seorang iblis? Apakah kau tak malu terhadap leluhurmu, keturunan terakhir serigala suci? Seorang biksu berpakaian jingga dengan tasbih besar yang melingkar di lehernya terekspos dengan aura kemurkaan. Apakah kau masih tak puas dengan apa yang kau lakukan terhadap para pengikutku? Yang Canggih, Kalbo berteriak dengan penuh kebencian.
Bukankah ini mantan anggota Sekte Iblis, Jenderal Kaibo? Aku hampir melupakanmu karena wujud menyedihkan itu. Yang Changi tersenyum sinis. Wosh wosh. Tap tap. 3 orang biksu muncul seketika satu demi satu. Dan di antara mereka terdapat biksu suci, berbadan gemuk yang memegang kendali atas segel di tubuh Jingmi. Jika Yang Changi adalah orang yang menyulut emosi Kaibo karena pernah bersinggungan langsung dan pemegang segel di tubuhnya, maka biksu gemuk itu adalah pemicu amarah Jingmi karena pernah memimpin sekte pembasmi iblis dalam pembantalan rasnya. Akan kubalas kematian seluruh keluargaku, Yang Hongli. Jingmi melesat maju dan sembari mengayunkan pedang dari dalam cincin ruangnya. Dia tak dapat mengeluarkan teknik jeritan iblis karena segel yang diperkuat oleh biksu itu. Divine Pulse. Yang Hongli melebarkan telapak tangan kanannya dan menghempaskan tubuh Jingmi dengan tolakan aura suci berlapis energi tak dikenal yang tak pernah dirasakan oleh semua makhluk fana. Wosh duar. Tubuh Jingmi menghantam keras menara pengawas. Jingmi. Kalbo menoleh dengan panik. Benar-benar tanpa ampun. Seperti yang diharapkan dari senior Hongli. Kedua biksu suci yang nampak menghormati biksu suci Hongli memberi salam dengan senyuman. Sementara Suyan dan Liang Su nampak bingung karena keempat biksu itu memiliki kekuatan yang setara dengan para dewa. Terlebih terdapat tekanan energi aneh yang terpancar dalam teknik Divine Pulse. Aku memang tahu kalau sekte pembasmi iblis ditakuti begitu banyak orang. Tapi tak pernah terpikir kalau mereka memiliki ahli sekaliber mereka. Satu dari mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan kekaisaran. Suyan gemetar saat menatap keempat biksu suci itu. Ketakutannya semakin menjadi ketika puluhan biksu lain mengekspos keberadaan mereka ditemani ratusan pria berpakaian serba putih yang tak kalah kuat dari para biksu suci. Tanpa gulungan teleportasi, bisakah aku kabur dan mengabari Xiao Tian? Keringat dingin menetes di dahi Suyan diikuti oleh tubuh yang gemetar. Suamiku, sepertinya ajalku sudah semakin dekat. Liang Su bergumam sembari mengepal kedua tangannya. Jangan berbicara begitu. Aku pasti akan menjauhkanmu dari situasi ini entah bagaimanapun caranya. Suyan mencoba menenangkan Liang Su. Sama halnya dengan Xiao Tian. Suyan memiliki ingatan tentang teknik teleportasi dan semua hal yang telah dilaluinya. Tak ada sedikit pun ingatan yang hilang. Dan semua itu terjadi karena statusnya sebagai seorang keturunan serigala suci. Bisakah kau wujudkan itu, diriku? Suyan berbicara terhadap sisi lain yang telah lama berada di dalam tubuhnya. Apakah kau yakin dengan ini? Tubuhmu masihlah seorang pendekar alam immortal tingkat awal. Sisi lain Suyan meneruskan. Lakukan saja. Suyan nampak tak ragu. Karena tak memiliki pilihan lain saat itu. Semenjak kerajaan api diselamatkan para dewa, Kaisar Langit membantuku meminta formula teknik pelepas segel dari Raja Sialan itu. Dan dengan ini, jiwa dan ingatan kami akan benar-benar menyatu seutuhnya. Suyan mengeluarkan sebuah gulungan emas dari dalam cincin ruangnya. Kemudian menandal gulungan tersebut dengan darah dari ujung ibu jari yang dia gigit sebelum melebarkan gulungan tersebut.
Hancurkan segel. Satukan jiwa. Devin teknik. Seal deletion. Suyan berteriak dengan lantang. Sementara itu di dalam istana. Sepertinya rencana penyerangan ras vampir harus kita tunda. White Dragon menyela di aula pertemuan. Apa maksud Anda? Tao Wu dan Jenderal Tai Long nampak tak terima. Apakah Anda merasakannya juga, Tuan Leluhur? Black Dragon menanggapi. Sekte pembasmi iblis berinisiatif menyerang kerajaan. Dan saat ini, mereka telah memasuki perbatasan kerajaan. Xiao Tian melanjutkan. Sekte pembasmi iblis. Ternyata mereka masih bisa selamat dari teriakan Dewa Iblis Mo Wang. Xiao Zhaoye dan semua petinggi nampak terkejut bukan main. Bersambung. 525. Penyerangan Sekte Pembasmi Iblis.